Untuk dulu, pemenuhan kesejahteraan itu berbasis pada sertifikasi. Bapak Ibu yang saya cintai, bahwa kita punya guru non-ASN itu besar sekali, baik itu honor di sekolah negeri maupun guru swasta. Di dalam undang-undang guru dosen, perhitungan gaji ASN itu sudah jelas. Misalnya, guru ASN mendapatkan 1 kali gaji, tunjangan A, tunjangan B, dan seterusnya. Lalu ada di pasal 15 disebutkan bahwa undang-undang guru dosen ya, guru pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dalam hal ini berarti guru swasta ya, mendapatkan penghasilan sesuai dengan kontrak dan perjanjian yang ditandatangani dengan yayasan. Tidak disebut di situ berapa nilainya, apakah harus minimal UMR atau tidak. Jadi kalau pada saat guru, sini ada guru swasta? Nah, kalau guru swasta sudah tanda tangan kontrak dengan yayasan, berapapun nilainya, ya udah itu sudah kesepakatan. Di dalam undang-undang guru dosen tidak diatur besarnya berapa. Lalu di pasal 16 ayat 1 disebut setiap guru, nggak pakai ASN non-ASN, setiap guru yang memiliki sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan. Ya. Kita mengambil celah setiap guru. Di ayat berikutnya, guru ASN akan mendapatkan tunjangan sebesar 1 kali gaji. Guru non-ASN tidak diatur. Sehingga dengan menggunakan instrumen itu, maka negara bisa hadir memberikan kesejahteraan dengan aman kepada guru di sekolah swasta maupun guru non-ASN di sekolah negeri atau guru honor. Jadi itu adalah satu-satunya instrumen yang aman. Kalau sekarang pokoknya guru swasta tambahan penghasilan 2 juta, tidak ada dasarnya. Karena guru swasta itu ada di dalam aturan penggajian itu kontrak dengan yayasan. Bagaimana caranya supaya negara juga turut hadir, karena tidak semua sekolah swasta mampu untuk memberikan gaji yang layak buat gurunya. Maka satu-satunya instrumen adalah dengan meningkatkan kesejahteraan dengan sertifikasi. Dengan dimiliki sertifikasi itu, tidak perlu lagi guru itu harus ASN dulu untuk bisa mendapatkan tambahan penghasilan 2 juta. Tahun ini, tahun 2024, guru-guru non-ASN itu mendapatkan 1,5 juta per bulan. Tahun 2025 kita sudah menaikkan 500.000. Bagi yang lama meningkat 500.000 menjadi 2 juta. Bagi guru baru yang baru sekarang ini lulus Piloteng 1, 2 dan PPG ketiga, nanti akan mendapatkan 2 juta per bulan mulai Januari. Dan ini uangnya sudah ada yang kemarin diumumkan Presiden, meningkat menjadi 16,7 triliun khusus untuk tunjangan ini. Nah, persoalan berikutnya ada, kalau selama ini guru-guru yang sudah punya sertif itu tidak semua akhirnya mendapat tunjangan dikarenakan pemenuhan beban kerja, gitu ya. Uangnya sudah ada, tapi terpaksa dikembalikan ke negara. Nah, kemarin Pak Menteri juga ingin guru-guru jangan lagi seperti itu. Jadi nanti kita merubah permen tentang beban kerja, yang mana mewajibkan 24 itu diturunkan menjadi 18. Tetapi tetap 24 ya. Maksudnya begini, kalau di Permendikbud yang lama itu 24 jam itu tatap muka. Sekarang 24 jam itu tetap, tetapi tatap mukanya boleh 18. Pemenuhannya, jadi berarti kan ada 6 jam itu harus dipenuhi, tetapi kita membuat di dalam Permen Kepmen yang sedang kita susun saat ini adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu agak karet gitu ya. Agak karet itu misalnya bagi yang wakasek pasti selesai, bagi yang kepala lab pasti selesai, pengurus organisasi profesi 2 jam atau 3 jam. Nah, bagi yang tidak punya kegiatan apapun, ada yang namanya pembimbingan kepada peserta didik. Jadi pembimbingan itu nanti misalnya guru di luar wali kelas, kalau wali kelas kan administrasi, tapi membimbing guru untuk bisa
menumbuh kembangkan bakatnya, itu nantilah yang akan kita hitung. Dan nanti harapan saya, uang itu tidak perlu kembali, jangan dipersulit dulu untuk mendapatkan tunjangan. Jadi nanti rumusnya itu bukan sekarang ini kan di pemerintah daerah. Itu kalau nge-proof 24 itu berat banget kayaknya. Berat, udah ikhlas gitu loh duitnya itu dikasih. Nanti kita tarik supaya sistem tunjangan itu lebih fleksibel. Jadi saya mengumpamakan dosen seperti saya ini, begitu punya sertifikat pendidik, itu dia BKD itu kayak bapak ibu isi berkas, itu yang penting ada. Karena sebenarnya itu sudahlah, dosen sudah serdos, BKD-nya kalau nggak ada diadain supaya wujud penghargaan profesionalisme guru dengan dosen dengan kepemilikan sertifikat dosen. Sertifikat dosen itu dapatnya gampang banget, nggak kayak guru yang begitu susah. Jadi kita cuma ngupload data diri, cerita diri saya ini adalah ABCD, saya orang yang begini, saya yang cakap, saya yang rajin, pokoknya cerita bagus lah diri saya. Semua udah certified ini. Udah gitu. Oh kalau aku harus sertifikat pendidik toh. Udah kasih tahu temennya. Bagi yang sekarang masih kuliah, masih PPG, itu yang menyebabkan tidak lulus itu hanyalah satu, curang. Jadi mereka kan ujiannya berbasis dari domisili toh. Jadi mereka itu ada saja caranya saking kreatifnya. Jadi kan dari domisili itu ada kamera depan, ada kamera belakang. Ada saja yang nyetor, ketangkap kamera sudah nyetor jawaban, ada yang meset di bawah ngasih jawaban, ada yang dibalik korden ngasih jawaban. Padahal belum tentu mereka betul. Yang paling tahu kan pasti ya ikut, gitu ya. Jadi itulah yang nggak lulus. Kemarin terakhir kita lulus 98,57%. Yang tidak lulus hanyalah mereka yang curang dan tidak mengupload berkas dengan template. Jadi itu yang disebut dengan peningkatan kesejahteraan berdasarkan pemenuhan sertifikasi pendidik. Tahun depan, sekarang ini sudah buka pendaftaran bagi siapapun yang belum tersertifikasi atau belum ikut program PPG tahun ini, jumlahnya 800.000. Itu akan kita PPG-kan bersama di tahun 2025. Karena angka itu sudah disebut oleh Presiden. Sehingga tahun 2026, insya Allah semua guru sudah certified. Baru setelah itu kita semua guru dapat tunjangan. Baru peningkatan gaji ASN-nya itu nanti bersama dengan ASN yang lain. Belum paparannya maksudnya. Lalu tentang peningkatan kompetensi ya. Peningkatan kompetensi itu kalau tadi itu kompetensi wajib yang harus Bapak Ibu miliki. Kalau aktor ini saya yakin sudah. Tapi di sini tahun 2025 ada kompetensi yang harus dikuasai oleh guru, yaitu kompetensi digital dan kompetensi kewirausahaan. Karena kita lihat bahwa tahun depan murid yang Bapak Ibu ajar itu 5 tahun ke depan itu diharapkan menjadi entrepreneur. Dan kalau kita mengharapkan siswa kita bisa menjadi entrepreneur, maka gurunya juga harus punya skill entrepreneurship. Lalu yang sarana prasarana itu ya pengembangan sarana fisik, sarana pembelajaran, kemudian lingkungan sosial budaya yang mendukung seperti itu, dan pembelajaran yang adaptif adalah pembelajaran yang berdasarkan kompetensi lulusan, proses pembelajaran yang bermakna. Kalau Pak Menteri selalu menyebutnya deep learning gitu ya, itu maksudnya adalah pembelajaran yang bermakna, penilaian yang menggambarkan prestasi yang sesungguhnya, dan kurikulum yang disesuaikan. Selanjutnya, kalau untuk semuanya seperti ini, jadi pembiayaan afirmasi itu bantuan untuk peserta didik bagi keluarga yang tidak mampu seperti PIP, dan kemudian perhatian pada wilayah tertinggal termasuk untuk guru, pembiayaan yang memperhatikan tingkat kemahalan daerah. Kemudian pelayanan yang inklusif termasuk di dalamnya adalah penguatan pendidikan khusus dan layanan khusus, perhatian lebih kepada anak-anak yang dengan disabilitas, kemudian layanan yang merata termasuk di dalamnya adalah
Satpas, penataan guru, dan penyiapan rumah belajar untuk wilayah yang belum memiliki satuan pendidikan formal. Jadi kita di negara kita ini, Bapak Ibu kalau di Jawa Tengah atau yang hadir di sini pasti sudah sangat beruntung karena layanan satuan pendidikan tersedia di mana-mana. Tapi ada daerah yang tidak punya layanan satuan formal. Itulah yang Pak Menteri mau aja yang disebut relawan mengajar, yang mana di situ akan dibuat rumah-rumah belajar sehingga anak-anak yang harus naik naik speed kapal kecil, harus nyebrang jembatan untuk mencari sekolah di sana bisa menyelesaikan pendidikan di situ di rumah-rumah belajar.